pemaparan materi oleh Ibu Hanifah. Yang keempat yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab. Jika nanti teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan pada sesi ini. Dan yang terakhir ada penutup. Baik, kita langsung saja ke acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu EM Munawaroh selaku dosen kelas modul Nusantara. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Kak Lemia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya dan selamat pagi. Ini Kak Hanifah di Polandia ya. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat karunia-Nya kita bisa bertemu ya kembali dengan teman-teman terutama di kelas Nusantara. Adik-adik semuanya, ini sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk join, kementerian itu sekarang mengadakan program namanya itu program kelas modul Nusantara untuk mahasiswa pertukaran di Indonesia ya. Jadi ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang melaksanakan program pertukaran permata yang bertempat atau harusnya berada di Universitas Negeri Semarang. Tetapi karena pandemi, jadi teman-teman ini semester ini tidak jadi ke UNES ya. Jadi tetap di universitas masing-masing ya. Ini bermacam-macam ya teman-teman ya. Ada dari Universitas mana Theolotus Santa Thomas ya. Universitas Riau, ya, Universitas Lampung, dan lain-lain. Jadi satu kelas itu kurang lebih ada 20 ya, itu dari universitas yang bermacam-macam. Salah satu kegiatan yang harus diadakan di kelas ini adalah kelas inspirasi. Ya, teman-teman sebelumnya kita sudah membahas tentang toleransi beragama, sudah membahas terkait marketing. Nah, ini yang terakhir. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih meraih beasiswa terutama di Eropa, Polandia, dan bagaimana pengalaman Kak Hanifah hidup di sana. Adik-adik nanti sangat boleh sekali untuk berinteraksi langsung dalam sesi tanya jawab dengan Kak Hanifah ya. Jadi Ibu juga ini pada kesempatan kali ini menyampaikan terima kasih. Maaf ya, ini ada intrusi, adik balita. Sudah mau meluangkan waktu ya, walaupun ada perbedaan jam tayang ya, seperti sinetron saja. Nanti adik-adik sangat boleh bertanya apapun ya terkait dengan tema kita pada sore hari ini seperti itu. Terima kasih kehadirannya adik-adik semuanya. Sambil Ibu juga berharap teman-teman yang lain bisa segera bergabung dan juga bisa on cam ya teman-teman. Biar Ibu ngerasa banyak temannya. Theolotus, coba tunjukkan kegantenganmu ya. Adik-adik yang lain juga dari Dek Hansa ya, ada Umi, ini mahasiswa-mahasiswa Ibu. Silahkan untuk Dek Melinda nih sudah sudah on cam ya untuk on cam seperti itu. Baik, itu mungkin itu sambutan dari Ibu ya. Selamat belajar adik-adik, tanya apa saja yang mau ditanya ya. Mumpung ini ada Kak Hanifah seperti itu. Seputar pengalamannya ya. Dan lain-lain. Terima kasih, cukup Kak Lenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu EM atas sambutannya. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Hanifah. Namun sebelum pemaparan materi, mungkin saya ingin menyampaikan CV dari Ibu Hanifah. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak.
Baik. Baik, di sini saya akan membacakan CV dari Ibu Hanifah Putri Darmawanti supaya kalian lebih mengetahui gitu sebenarnya siapa sih Bu Hanifah ini, terus juga track record-nya itu apa saja gitu ya. Katanya tak kenal maka tak sayang gitu kan. Baik, untuk pendidikan sendiri, Ibu Hanifah ini mengenyam pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia dan juga S2 di University of Warsaw, Polandia. Untuk pengalaman sendiri, yang pertama yaitu ada License Officer Ministry of Finance pada 2018, lalu Team Leader Not Assistant Asian Games pada 2018, lalu ada Research Enumerator SIPS 2018 dan juga Fasilitator My English Club pada tahun 2014 sampai dengan 2017. Nah, untuk penghargaan sendiri, yang pertama yaitu Selected Participant of Southeast Asia Program by CIMEO 2017. Lalu juga ada Granny of Program Mahasiswa Wirausaha 2015 sampai 2016. Lalu untuk kegiatan sukarela, yang pertama ada Project Executor Hometown Project pada 2017, lalu ada English Tutor Rangsit Thailand pada 2017 dan juga Community Service UPI pada 2016. Baik, tidak usah berlama-lama lagi ya, langsung saja gitu ya. Pemaparan materi dari Ibu Hanifah Putri Darmawanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya bisa share screen? Oke, bisa. Apa udah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit disclaimer dulu. Presentasinya slide-nya akan dalam bahasa Inggris, tapi saya akan coba untuk menjelaskannya mendeskripsikannya dalam bahasa Indonesia. Oke. Saya menyebutnya A Glimpse of My Life at the Center of Europe di Polandia, karena kebetulan memang Polandia posisinya ada di tengah-tengah Eropa. Jadi akan sedikit bercerita bagaimana kehidupan di Polandia yang kurang lebih udah setahun setengah di sini. Mengingat tadi udah diperkenalkan sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu terlebih dahulu. Nama saya Hanifah Putri Darmawanti. Kebetulan sekarang lagi kuliah di University of Warsaw, jurusannya Computer Modeling di Fisika. Nah, lagi ngapain sih sekarang di Polandia kan? Lagi belajar dan main. Sebenarnya lebih ke alhamdulillah dapat rezeki buat dapat rezeki beasiswa full time scholarship di Polandia dan kebetulan dapatnya fisika. Mengingat tadi kan tentang gimana sih caranya dapat beasiswa di Polandia atau sedikit informasi tentang beasiswa yang ada di Eropa secara generalnya, basic information ya. Saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan saat ini gitu. What kind of award that I receive right now. Jadi saya sekarang sedang mendapatkan beasiswa dari pemerintah Polandia yang dikhususkan untuk STEM area. Jadi Science, Technology, Engineering, Mathematics area. Penerimanya dari berbagai macam negara, dan dari Indonesia itu kurang lebih 10% dari total penerima yang dari berbagai macam negara tersebut. Saya mendapatkan beasiswa ini, Ignacy Łukasiewicz Scholarship. Itu sebelumnya namanya ini, kalau sekarang namanya udah Stefan Banach Scholarship. Durasi maksimalnya kalau sekarang itu 2 tahun, di mana memang kuliah di Eropa rata-rata 2 tahun, kecuali Inggris. Tapi Inggris sudah enggak Eropa lagi sih. What did I do to finally come here? Apa yang saya perbuat sampai akhirnya datang ke sini? Untuk beasiswa
Ignacy Vukasevich sendiri, saya mempersiapkan research proposal. Dalam dalam proses seleksi, research proposal ini mendapatkan poin terbesar tertinggi. Terus kemudian saya mempersiapkan transkrip akademik karena what is GPA? IPK. IPK itu memang berpengaruh besar dalam beasiswa ini. Terus saya juga kebetulan mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris, bisa IELTS, tapi IELTS yang akademik, bisa TOEFL IBT, bisa Cambridge ESOL, tapi saat itu tahun lalu saya menyerahkan IELTS akademik. Dan yang paling penting adalah, yang paling signifikan, doa orang tua. Itu bukan dokumen, tapi ya itu yang paling signifikan. Mungkin ya itu hal sepintas tentang gimana sih, what did I do to finally get here, untuk sampai akhirnya nyampe ke Polandia, dokumen-dokumen apa aja yang disiapkan secara singkat. Nah, mungkin akan lebih sedikit penasaran tentang kehidupan di sini kali ya. Pertama, tentang budaya belajarnya. Budaya belajar di sini, ternyata kebanyakan mahasiswa di Polandia itu fast track bachelor master degree. Jadi banyak yang dari bachelor itu langsung nyambung ke master. Totalnya itu kurang lebih 5 tahun untuk sampai dapat master. Dan banyak juga yang banyak ngambil interdisciplinary major. Maksudnya misal ngambil fisika pun ngambil chemistry, atau ngambil sociology pun ngambil marketing, misal kayak gitu. Banyak dan kampusnya banyak yang terbuka untuk kemungkinan tersebut. Dan Polandia sendiri itu dikenal cukup kuat dalam urusan science, mathematics, and also technology. Banyak penerima Nobel Prize winner yang berasal dari Polandia. Speaking of specification, I'm talking about my university itself. Saya nggak punya banyak data dari universitas lain, tapi dari fakultas saya ada beberapa nama yang memang there are Nobel Prize winner. Terus mereka juga cukup kuat dalam jurnal artikel sources-nya, sumber jurnal artikelnya, dan Polish people atau orang sini itu senang banget jadi mahasiswa karena katanya banyak diskonnya kalau jadi mahasiswa. Kayak gitu. Jadi mereka tuh begitu sangat mengandalkan student ID-nya karena dapat banyak diskon banget dari student ID-nya itu. Itu tentang belajarnya. Sekarang tentang kehidupannya. Kehidupan pertemanan mungkin kurang lebih. Apakah ada culture shock? Sebenarnya nggak ada. Tapi nggak ada yang shock banget. Kaget kayak gimana? Nggak ada. Cuman ya shocknya kayak soda lah, kayak psh, kayak gitu. Kalau buka Coca-Cola, psh, kayak gitu. Jadi nggak ada specific culture shock. Jadi paling what is suggestion-nya, atau I can give you the advices like communicate and align with them. Jadi kayak berkomunikasi dan banyak diskusi dengan mereka. Jadi itu akan meminimalisir banyaknya culture shock ketika sedang ada di lingkungan yang multicultural. Terus teman-teman di sini, teman-teman Polandia, terus teman-teman let's say international student in general, mostly mereka itu sopan dan juga open-minded. Kalau berbicara tentang orang Polandia sendiri, kadang mereka tuh malu untuk berkomunikasi dengan kita karena mereka kurang percaya diri dengan bahasa Inggrisnya. Padahal bahasa Inggrisnya itu, I can say that another level. Jadi kalau misalnya saya pribadi bicara bahasa Inggrisnya bicara bahasa Inggris daily communication, kalau mereka tuh bahasanya bahasa textbook. Tapi mereka malu untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa, kok mereka tertutup banget ya, it's just kitanya butuh approach yang lebih kayak gitu. Kalau emang membutuhkan komunikasi dengan teman lokal gitu ya. Terus perihal lingkungan di sini itu bersih, Polandia itu bersih dan dingin. Jadi dari 12 bulan bisa dibilang
9 bulannya atau 8 bulannya itu dingin. Summernya tuh pendek banget dan ya gitu. The majority of the temperature are cold. Kayak gitu. Oops. Ini beberapa sneak peek dari kampus saya dan juga kegiatan saya kuliah. Dan ini yang disebut student ID card, yang orang lokal sini bilang ajaib karena mereka bisa mendapatkan banyak diskon dari student ID card ini. Oops. Itu mengenai info sedikit banget, kan disebutnya juga tadi a glimpse of my life in Poland ya. Nah, katanya kan pengen tahu sedikit informasi tentang beasiswa lainnya. How can I share? Nih, ini ada informasi beasiswa lainnya yang ada di Eropa. Saya sebenarnya nggak merangkum semua beasiswa yang ada di Eropa, cuman saya ada sedikit list. Apa udah bisa lihat? Nah, ini. So this is what I actually did before coming here to Poland. Jadi saya bikin list, schedule, dan deadline-nya. Pertama, saya membagi beasiswa-beasiswa itu menjadi 3 bagian. 1, beasiswa yang dream. Kayak misalnya yang, oh ini saingannya banyak nih. Ini kayaknya kemungkinan buat keterimanya gimana gitu kan, kita punya kesadaran tersendiri gitu loh. Kayak kayaknya ini it's like pokoknya gitulah, ada beberapa banyak faktor. Jadi saya mendefinisikannya menjadi dream, target, dan reachable. Jadi kalau yang reach itu yang okay. Biasanya diurutkannya itu berdasarkan tingkat kepercayaan diri terhadap aplikasi yang kita kirim untuk beasiswa tersebut. Itu tergantung kalian masing-masing, kayak teman-teman semua tahu kemampuan diri masing-masing, jadi silahkan dikelompokkan menjadi 3 bagian itu. Terus nama dari beasiswanya, ini ada dari pemerintah lokal atau dari negara tujuannya yang ada di Eropa ini. Terus ada juga yang dari Indonesia, misalnya dari pemerintahan Indonesia, atau dari universitasnya langsung. Jadi misalnya kayak, oh saya nih ngeceng Cambridge University. Nah mereka tuh punya juga full scholarship yang dibuka dari universitasnya itu gitu. Terus udah gitu dikasih kolom deadline, which is very important. Dan biasanya kalau saya, misalnya ini real deadline-nya Stephanie itu 3 November. Nah, saya bikin sebulan lebih awal. Jadi, biar enggak terlalu mepet-mepet ke akhir-akhir. Terus negaranya, dan tipe scholarship-nya, karena kan enggak semua scholarship full scholarship. Ada juga yang partial, ada juga yang tuition fee doang gitu. Jadi, kehidupan di sininya enggak di-cover. Terus, kalau misalnya ada yang harus dibayarkan, ada kolom fee dan juga link. Ini link yang misalnya, kalau misalnya saya mau apply Erasmus Plus, ada linknya. Jadi ini sebagian pengelompokannya ini saya atur secara random, tapi kurang lebih ini ada 11 beasiswa yang saya ketahui atau yang saya ketahui dari yang saya temukan informasinya di Simply Google. Kayak gitu. Kalau mau di screenshot silahkan, but like this is the information. Sebenarnya kan if there's a way, if there's a will, there's a way. Jadi kalau misalnya, saya pengen kuliah nih, ada negara tujuan tertentu, ya silahkan cari informasi dari negara tujuan itu dan apakah mereka bisa menyediakan beasiswa untuk
teman-teman sekalian. Nah, itu bisa dicari tahu dari Google. Jadi pinter-pinterlah untuk mencari informasi dan bukan cuma cari, jadi kayak bukan cuma cari Google, terus new tab, and you leave it, but like you learn about that information as well. Jadi informasinya tuh dipelajari gitu, nggak cuma dicari doang, terus disimpan aja di new tab, tapi nggak dipelajari. Kayak gitu. So basically that's it. Nggak, because I hope it's gonna be enough. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, I hope I can answer it. Baik, saya serahkan kembali pada moderator. Terima kasih. Saya stop sharing ya. Baik, terima kasih Mbak Hanifah atas pemaparan materinya gitu ya. Mungkin kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu diskusi dan juga tanya jawab. Silakan nih teman-teman yang kepo, yang pengen tahu banget gitu ya, soal gimana sih bisa dapat beasiswa di Polandia atau kehidupan di Polandia. Silakan teman-teman. Bisa raise hand atau mungkin kalau terkendala sinyal bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti saya bacakan. Silakan teman-teman. Ayo Melinda, Theo, Widitya. Oke, kalau belum ada nih sambil dipikir nih. Ini teman-teman kan mau pada udah tingkat-tingkat akhir ya, Tio. Udah menuju ini ya, menuju tua ini ya. Oke, Sis, aku mau nanya ya, karena aku juga sama sih sebetulnya ya, sedang proses, sedang proses ingin gitu. Kalau misalkan yang pertama itu sister berapa lama dulu prepare-nya ya? Yang kedua yang banyak jadi kendala tuh kan biasanya bahasa ya. Maksudnya sister bisa ini enggak persiapan bahasa berapa lama? Kemudian mungkin untuk Polandia atau negara-negara di Eropa itu minta persyaratan bahasanya apa dan berapa skornya seperti itu. Oke, itu aja Kak Lenia. Baik, terima kasih Bu M. Oh ya silakan. Langsung dijawab atau oke. Kalau misalnya karena jadi kalau pengalaman saya sendiri, maaf ya kalau misalnya agak campur bahasa Inggris, tapi I will try to explain it in bahasa Indonesia. Jadi saya I spent around 3 years, 2.5 years to prepare for the language. Karena kan saat itu sebenarnya yang tadi saya perlihatkan ada banyak list of countries that I wanted to go, a list of scholarship that I wanted to share, that I wanted to apply. Jadi saya karena nggak terpatok kayak, oke, saya pengen ke Polandia, jadi saya fokus ke Polandia. Enggak, jadi semua kesempatan yang ada saya coba. Nah, karena saya juga include negara-negara yang memang English speaking country, dan mereka itu wajib banget buat menyediakan bahasa gitu ya, kayak sertifikat kemampuan bahasa. Jadi saya cukup kalau belajar intensifnya sebenarnya saya 1 bulan buat bisa dapat IELTS score yang saya targetkan gitu. Tapi kan kemampuan masing-masing, kemampuan bahasa masing-masing itu berbeda-beda. Jadi memang kita tahu kemampuan awal kita di mana gitu, kemampuan basic kita di mana, terus set the intensive time to study, to prepare that language first. Jadi kayak jangan dulu mikirin administrasi ataupun jangan dulu mikirin dokumen-dokumen yang lain, siapin dulu aja bahasa dengan waktu yang sudah diperhitungkan dengan berdasarkan kemampuan diri sendiri. Nah, kayak gitu. Tapi kalau emang tujuannya adalah
misalnya tujuannya nggak ada yang ke UK, atau nggak ada yang ke Amerika, atau nggak ada yang ke Kanada, atau negara-negaranya tuh sebut saja ya negara kayak Polandia kayak gitu-gitu. Ya kemampuan bahasanya itu biasanya yang diminta IELTS ya. Saya sebut saja IELTS. Kalau IELTS itu 6,5. Itu minimum standar. Kayaknya LPDP juga kalau misalnya kemampuan bahasa yang diminta pun 6,5. Jadi itu B2, level B2 gitu. Tapi kalau negara English speaking country biasanya mereka require more, like higher score. Minimal 7 atau C1 gitu, C1 level. Itu untuk bahasanya. Nah, kayak gitu sih. Jadi saya prepare dulu bahasa, setelah bahasa, oh oke, berarti 1 poin udah kecoret nih, bahasa. Nah, udah gitu baru aja prepare dokumen-dokumen lain. Nah, tiap negara kan beda-beda ya dokumennya. Ada yang minta surat rekomendasi dari dosen, ada yang minta apa lagi ya? Motivation letter, ada yang bisa ada yang minta research proposal kayak saya dulu gitu. Jadi ya beda-beda, pelajari aja negara mana yang memang diinginkan gitu. Tapi emang basically kemampuan bahasa itu emang diinginkan gitu. Kalau meskipun kadang diinginkannya tuh di tahap awal, misal kayak, oh kamu harus submit sertifikat bahasa dari dari apply pertama kali gitu. Ada yang kayak gitu, ada juga you can actually attach the certificate later on gitu. Yang penting ada dulu dokumen yang lainnya. Jadi sebenarnya bisa saya bilang untuk bisa melangkah dengan tepat ya pelajari dulu beasiswa mana yang ingin di apply pertama kali. Jadi kayak disusun berdasarkan tingkat urgensi. Udah gitu, oh beasiswa ini dibutuhkannya ini deh. Nah baru sesuaikan langkah berikutnya berdasarkan requirement dari beasiswa tersebut kayak gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Mbak Hanifah atas jawabannya. Bagaimana Bu EM? Sudah puas dengan jawaban Bu Hanifah? Oh, jelas ya. Karena Ibu juga bahasa ya terkendala. Mau S3 ini ya memang paling ini ya sis ya, paling takes time gitu. Maksudnya kalau surat rekomendasi atau mungkin yang lainnya bisa kita cari dalam seminggu 2 minggu. Tapi meningkatkan IELTS ini cukup lama ya. Namanya bahasa kan luas ya. Tidak artinya banyak yang harus dipelajari. Apalagi kalau IELTS kan komprehensif ya sis ya. Listening, reading, writing, dan apa sih speaking gitu kan. Apalagi kan ada juga ya sis ya yang beasiswa itu no band below sekian. Tidak boleh. Jadi Tidak memang boleh. Emang ada yang misalnya kayak minimal skornya 7 tapi nggak boleh ada yang di bawah 6,5. I'm speaking of IELTS. Saya berbicara tentang IELTS. Kalau misalnya TOEFL skornya beda lagi. Cuman memang suka ada yang beberapa kayak misalnya writing-nya nggak boleh kurang dari 7. Karena kan kalau kuliah itu banyak nulis ya. Banyak nulis research, banyak nulis artikel. Jadi ya itu salah satu requirement-nya biasanya kayak gitu. Cuman sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman saya sih, kayak saya juga kan pernah mempersiapkan diri buat IELTS, tapi kayak ya udah nggak intens gitu, nggak intens belajarnya, jadinya nggak mencapai tujuan skor yang diinginkan. Nah ketika saya emang oke, saya bakalan intens nih sehari, I spend more than 5 hours misal, atau bahkan like my focus for the whole day is only studying English in all matters, speaking, writing, reading, in all matters of that requirement gitu. Ya ternyata menariknya 1,5 bulan dapet tuh si skor yang diinginkan gitu. Karena intensif. Jadi kalau mungkin bisa dapet suggestion atau advices berbeda-beda dari setiap
orang, cuman kalau dari pengalaman saya, intensity, intensive, like how intense you're learning, that matters a lot, terutama dalam bahasa. Baik, terima kasih Mbak Hanifah atas jawabannya. Bu Em juga sudah puas sekali ya dengan jawaban Mbak Hanifah. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya gitu ya, dipersilahkan gitu. Silakan teman-teman, nggak usah malu-malu, tanya aja nggak apa-apa. Izin bertanya, Mbak Le. Oke, baik, Theolotus silahkan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Hanifah yang sudah memberikan pengalamannya kepada kami. Izin mematikan kamera karena jaringan tidak bagus. Izin bertanya. Nah, tadi salah satu persyaratannya yaitu IPK ya. IPK menjadi salah satu persyaratannya. Nah, IPK itu berpengaruh juga kepada universitas gitu. Nah, apakah akreditasi suatu universitas berpengaruh kepada beasiswa ke luar negeri? Itu yang pertanyaan pertama. Nah, yang kedua, itu pengajuan proposal itu bagaimana ya pengajuannya, Mbak? Gitu. Apakah langsung disampaikan kepada pihak Polandia seperti itu? Apakah kita kasih dulu ke pemerintah? Apakah pemerintah dulu yang menyalurkan ke beasiswa lainnya seperti itu? Nah, yang selanjutnya, seberapa sulitkah Mbak? Adakah kesulitan yang ditemukan Mbak dalam mengikuti program beasiswa S2 ini? Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Langsung saya jawab. Saya nanya balik nih. Ini pertanyaannya dispesifikasikan ke beasiswa yang lagi saya terima atau beasiswa in general? Yang Mbak terima aja ya, karena Mbak. Oke. Tadi pertama tentang IPK. Untuk beasiswa yang saya terima, it matters a lot. Apalagi yang saya dengar dari kan sekarang berubah nama ya. Jadi Stefan Bana. Ya, sekarang ada dari Stefan Bana berubah nama jadi Stefan Bana. Regulasinya pun ada yang berubah, berbeda dengan apa yang saya dapatkan ketika saya apply gitu. Dan itu berpengaruh sekali. Tapi untuk tadi apa? Akreditasi. Karena kan akreditasi itu lokal ya. Kecuali emang sih ada akreditasi internasional. Cuman setahu saya nggak terlalu mempengaruhi sih akreditasi kampus di Indonesianya gitu. Apalagi kalau misalnya akreditasinya akreditasi dari BAN-PT. Maksudnya si pemerintahnya, pemberi beasiswanya itu nggak ngecek, oh universitas ini akreditasi lokal di Indonesianya apa. Enggak. Kayak gitu. Jadi, I guess they valued you atau enggak, kayak mereka memutuskannya memang berdasarkan kemampuan aplikan gitu, enggak berdasarkan background universitas atau background kota atau background negara dari mana kamu berada, enggak kayak gitu. Jadi memang berdasarkan kualifikasi, mereka mungkin punya standar tertentu, terus oke, masuk nih orang ini dengan standar itu, terus baru di ranking, atau saya kurang paham bagaimana mereka menyeleksinya, cuman kayak gitu. Dan yang terakhir tentang proposal, sebenarnya nggak ribet sih. Jadi kayak saya siapkan aja dulu research proposalnya, terus mereka kan punya link buat apply-nya. Saya upload aja, as simple as I uploaded my research proposal. That's it. Jadi kayak mereka langsung mereka langsung menilai, mereka langsung scoring research proposalnya dari website yang saya langsung gitu. Di mana saya langsung uploadnya ke website tempat saya apply aplikasinya.
Kayak gitu. Kesulitannya enggak. Enggak, ya paling di bahasa sih, karena tapi di Polandia sendiri bahasanya nggak yang requirement-nya tinggi gitu loh, nggak yang minta 7, nggak yang minta kayak 1, bahkan ada beberapa yang 6 pun bisa acceptable gitu, tergantung gimana kampusnya, kayak gitu. Jadi kalau dari segi bahasa enggak, cuman ya karena saya dulu apply-nya pun nggak cuman ke Polandia aja, jadi kalau pengalaman saya in general in pursuing the scholarship itu ya paling utama banget adalah bahasanya dan how to construct motivation letter atau how to construct essay in a comprehensive way. Jadi kayak gimana biar si motivation letternya. Tapi kan karena beasiswa yang saya terima saat ini dulu itu tidak membutuhkan motivation letter, jadi ya saya dulu pernah mempersiapkan motivation letter atau nggak pernah mempersiapkan esai untuk beasiswa lain. Untuk ke Polandia ini ya saya tidak membutuhkan itu, tapi saya membutuhkan research proposal. Jadi tiap beasiswa punya permintaannya masing-masing. Jadi tapi biasanya in general itu bahasa lah. Setidaknya B2. Atau kalau di IELTS itu 6,5. Kalau di TOEFL ITP mungkin sekitar 575. Ya. Tapi setahu saya TOEFL ITP itu tidak berlaku untuk di luar negeri. Kayak gitu. Itu yang saya tahu sih. Nggak tahu kalau misalnya ternyata sekarang bisa gitu. Saya punya poinnya 2 tahun yang lalu. Jadi itu informasi yang saya dapatkan 2 tahun yang lalu perihal ke luar negeri itu nggak bisa pakai TOEFL ITP. Kayak gitu. Udah. Oke, Ada Mbak. lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih Theolotus sudah bertanya dan juga terima kasih Mbak Hanifah sudah menjawab. Dan ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Hanifah dari Ayu Amelia. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Amelia. Saya izin bertanya Kak, kalau saya mendengar kata kuliah di luar negeri, baik melalui beasiswa ataupun tidak, pasti yang terpikirkan adalah biaya yang diperlukan untuk stay di negara lain Kak. Nah, walaupun kita mengikuti program beasiswa, apakah uang beasiswa tersebut cukup untuk seluruh kebutuhan kita di sana dan apakah sulit mencari pekerjaan sampingan di negara lain untuk menambah finansial kita secara pribadi, Kak? Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Oke. Sebelumnya makasih buat tadi siapa yang nanya sebelumnya Tio. Ya, makasih pertanyaannya. Ya, it was a good question. It was good questions dan Ayu juga ini pertanyaannya menarik. Biasanya memang pemberi beasiswa itu bikin research lah. Mungkin nggak bisa di research minimal tentang dengan uang segini penerima beasiswa bisa nih survive di negara ini gitu. Mau itu di kota besarnya atau di kota kecilnya gitu. Jadi setidaknya mereka udah research dengan sejumlah uang segini mereka bisa gitu buat memenuhi kebutuhan pokok atau bahkan kadang bisa menabung juga gitu, bukan cuma memenuhi kebutuhan pokok tapi juga bisa dipakai untuk menabung dari uang beasiswa itu gitu. Nah, perihal pekerjaan sampingan teman saya di fakultas, saya juga pernah sih kerja, tapi saat itu saya kerja ketika summer, yang emang nggak belajar sama sekali gitu, kayak libur 3 bulan, terus saya kerja aja. Itu kesempatannya terbuka sekali. Dan let's say I'm wearing hijab, I even work gitu, kayak kesempatannya alhamdulillah ada. Macam pekerjaannya seperti apa, beda-beda gitu. Ada yang di lab bareng sama dosen, atau ada yang penelitian bareng sama dosen ngerjain project, atau ada juga yang di kafe-kafe atau di
store-store kayak gitu-gitu ya, itu, atau bahkan ada juga yang ya beragam lah intinya, bagaimana kita bisa menemukan kesempatan tersebut. Itu ketika liburan summer. Nah, banyak juga teman saya sekarang di fakultas saya yang sambil kerja, bahkan kerjanya full time gitu, bukan cuma part time aja gitu. Kerja full time, tinggal pinter bagi-bagi waktu, dan banyak teman Indonesia di sini gitu yang sambil bekerja juga. Speaking of Indonesian, banyak teman Indonesia yang sambil bekerja pun sambil kuliah. Dan speaking of international students in general, banyak juga gitu yang sambil kerja, macam-macam, ada yang kerjanya di institusi, ada yang part-time, lewat internet, remote. Kan sekarang banyak banget tuh remote pekerjaan, remote job gitu. Banyak banget remote job. Dan kesempatan terbuka. It's just a matter of how we look for it gitu. Seberapa kuat kita pengen sambil kerjanya gitu. Dan tipe pekerjaan apa yang diinginkan sambil kuliah itu. Jadi, tapi harus dipastikan datang ke sininya memang basic needs-nya itu terpenuhi gitu. Jangan misalnya kayak ya udah saya pergi nih ke sini tapi tanpa bekal. Tanpa bekal gitu, dan tanpa ada kepastian dari beasiswa. Nah, itu harus lebih banyak pertimbangan lah. Maksudnya kayak jangan terlalu nekat, karena bagaimanapun negara orang lain ya. Maksudnya bukan rumah sendiri gitu, bukan Indonesia. Dan you're kind of living alone here. Jadi sebelum memutuskan keluar negeri, mohon pastikan dulu memang basic needs-nya itu terpenuhi, setidaknya untuk 6 bulan. Kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak Hanifah atas jawabannya. Semoga jawabannya memuaskan Mbak Ayu Amelia ya, dan juga menjawab pertanyaan dari Mbak Ayu Amelia. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak, dari dua orang, ada Mbak Roshida dan juga Mbak Widya Astuti. Oke, saya bacakan yang Mbak Roshida dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roshida, Kak. Izin bertanya. Mengenai skor IELTS maupun TOEFL sebagai syarat yang harus dimiliki, sebagai syarat harus memiliki skor minimum. Bagaimana cara kakak memulai untuk belajar bahasanya? Lalu langkah-langkahnya seperti apa, serta beberapa poin penting yang harus dipenuhi dalam mempersiapkan tes tersebut. Terima kasih. Itu Mbak Hanifah pertanyaannya. Skor minimum itu tergantung, tadi saya sudah sempat menyinggung tentang skor minimum ya. Itu tergantung dari negara yang dituju. Kalau English speaking countries, mereka biasanya lebih tinggi, setidaknya C1 level. Kalau di IELTS itu C1 tuh minimal 7. Kalau di TOEFL itu 90 atau 100 ya, saya lupa. TOEFL-nya TOEFL IBT. Itu English speaking country. Kalau non English speaking country kayak Polandia, Hungary, Sweden, dan negara lainnya biasanya B2 juga cukup, atau 6,5 gitu. Atau ada bahkan beberapa juga yang 6. Tinggal dipelajari aja dari negara yang ditujunya gitu, dan universitas yang ditujunya. Terus memulainya ada keinginan dulu sih. Cara memulainya ada keinginan dulu, karena ketika keinginannya nggak kuat, terus dihantam kesulitan atau tantangan, misalnya kayak tiba-tiba, kalau dari saya pribadi, I had mentor. Jadi saya nyari mentor yang memang kemampuan bahasa Inggrisnya di atas saya, jadi saya bisa konsultasi banyak. Intinya just how mentor dan mentee works gitu. Jadi saya nyari mentor, terus saya belajar secara intensif, dan
saya kenali dulu nih kemampuan bahasa saya. Maksudnya kan bahasa, let's say dari IELTS dan TOEFL itu ada speaking, writing, reading, and listening. Gitu. Like which part of these four that I'm the best at. Terus which one is the worst. Kayak gitu. Dan dikonsultasikan dengan mentornya gitu. Mau yang mana dulu nih yang dipelajarinya, mau yang paling susah dulu atau mau yang maksudnya mau yang kita sudah kuasai atau yang belum kita worst at-nya gitu. Kayak gitu. Dan apa ya? Serta beberapa poin penting yang harus dipenuhi. Saya kurang paham sih maksud pertanyaannya. Beberapa poin penting yang harus dipenuhi itu maksudnya kayak gimana? Mungkin poin-poin penting pada saat belajar bahasa Inggrisnya itu Kak, kayak poin pentingnya tuh apa sih gitu? Poin pentingnya itu sih tadi, keinginan kuat dan nyari mentor. Mungkin tipe belajar orang beda-beda, cuman yang saya alami, saya juga pernah tuh mengalami belajar sendiri. Oke, saya punya website nih buat belajar bahasa, terus saya pelajarin sendiri, tapi ternyata karena kita nggak dapat feedback tuh dari orang yang lebih kompeten tentang bahasa, jadinya I feel like I'm already good gitu. Taunya berdasarkan orang yang lebih kompeten itu masih ada kekurangannya gitu. Kayak gitu. Jadi mentor is important. Itu berdasarkan pengalaman saya ya. Dan intensitas learning intensity-nya kayak gitu. Itu penting banget. Dan untuk pertanyaan kedua, sebelumnya saya mau izin off cam dulu sebentar mungkin ya, karena saya harus, I'm still on a line, tapi mungkin akan off cam. Ya. Dan untuk pertanyaan kedua langsung saya jawab aja nih. Untuk Vidya Astuti. Oke. Untuk website, jadi kan kalau misalnya kemampuan bahasa untuk kuliah itu kan kemampuan bahasa akademik ya, bukan daily life. Jadi saya biasanya nggak belajar dari film. Tapi kalau emang speaking English for daily life, movies help a lot. Atau listening to interviews, podcast help a lot. Tapi kalau untuk mengingat inti untuk urusan akademik, jadi bahasa akademik tuh cukup berbeda dengan bahasa daily use. Jadi biasanya saya waktu itu sign up ke ke online course. Jadi ada online course yang berbayar atau ada juga yang gratis. Sign up ke online courses itu ada banyak. Kalau IELTS tuh bisa kayak Liz IELTS, terus ada IELTS podcast, ada banyak, like you just need to Google it. There are bunch of list of it. Dan kalau atau nggak buku misalnya beli di Gramed, buku IELTS atau buku TOEFL yang ada CD-nya juga. Jadi dari CD-nya itu bisa mendukung kemampuan listening ataupun kemampuan speaking. Tapi, itu kenapa tadi saya bilang mentor is super important, especially according to my own experiences, karena speaking itu kan two ways communication ya, kayak butuh feedbacknya langsung gitu kalau speaking itu, dan dari mentor tuh dapat feedback yang langsung gitu untuk speaking ability itu, untuk speaking skills-nya. Pernah rasisme? Personal experience nggak ada, tapi ada aja sih. Paling diliatin aja sih, kayak from top to toe diliatin, karena mereka
nggak familiar dengan yang berhijab misalnya. Tapi di kasarin atau gimana enggak pernah sih. Cuman waktu itu pernah lagi jalan. I don't know whether I should call it racism or not, but I think it's just their curiosity. Jadi kayak mereka penasaran. Terus kayak saya lagi jalan bareng sama teman-teman, dari belakang ada yang gini, set kayak gitu. Jadi kayak ke kepala kayak gini, terus nge-cut perjalanan saya, terus kayak ngobrol. Nge-cut. Jadi kayak saya lagi jalan, terus tiba-tiba langsung berhenti di depan saya. Pas berhenti di depan saya, kayak yang ngajak brofist, terus kayak ya gitu aja sih. Ya kaget ya. He didn't attack me, tapi mungkin efek penasaran dengan how I look like, bagaimana how I dress. Jadi seperti itulah gitu. Dan kaget sih, saat itu kaget, kayak yang dari belakang lagi jalan nih, terus tiba-tiba dari belakang ada yang ngituin kepala, terus kayak I was like gitu, kaget aja. Tambahan lagi ya, mungkin sarannya to be aware sih, to be aware dan bertingkah yang aneh-aneh, karena kan di sini maksudnya kayak we come here with our identity gitu. Kalau saya datangnya dengan identity me as a Muslim and also me as an Indonesian, kayak gitu. Mungkin teman-teman lain akan datang basically sebagai Indonesian, jadi ya like we act accordingly to our identity that we bring to this certain country gitu. Baik. Oke, terima kasih Mbak Hanifah atas jawabannya dan juga penjelasannya gitu ya terkait dengan pertanyaan dari Mbak Widya Astuti tadi. Mungkin teman-teman yang lain kalau masih ingin bertanya gitu ya, dipersilahkan gitu. Saya izin off cam ya dari sekarang. Oke. Silahkan teman-teman. Atau mungkin sudah tidak ada lagi yang bertanya. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang bertanya. Mungkin saya sendiri nih Mbak Hanifah, mungkin juga saya sendiri kan juga ada ketertarikan gitu ya untuk kuliah di luar negeri, terutama di Eropa gitu kan. Yang mungkin jadi struggle buat diri saya sendiri untuk start belajar bahasa Inggris gitu kan. Karena kan saya ingin mendalami bahasa Inggris tuh baru akhir-akhir ini gitu. Setelah kayak ada awareness kayak saya mampu kayaknya kayak orang-orang kayak kuliah di luar negeri gitu. Baru saya mau start untuk belajar bahasa Inggris. Nah, yang ingin saya tanyakan dulu Mbak Hanifah itu waktu belajar bahasa Inggrisnya berapa tahun atau mungkin waktu yang lama kah? Soalnya kalau saya sendiri tuh ini sudah semester 7, kalau ingin belajar bahasa Inggris berarti ya sekitar 1 tahunan untuk apa ya? Untuk memahami benar-benar bahasa Inggris, apakah mampu, apakah memungkinkan gitu. Itu yang ingin saya tanyakan Mbak Hanifah. Terima kasih. Oke. Apa ya tadi? Sebenarnya like you already have that awareness, which is a good thing. Karena sebelum ada awareness ya nggak akan ada keinginan buat mempelajarinya kan. Jadi I would appreciate yourself to already have that awareness. Dan seberapa lama waktu yang dibutuhkan, kemampuan orang beda-beda. Ada yang cepet kan buat belajar bahasa tuh, ada juga yang cepetnya buat belajar angka misalnya, atau enggak ada juga yang dalam bentuk art seni gitu. Jadi saya sebenarnya nggak bisa stereotyping. Oh oke, you need 2 years to study English, or you need even 3 months to study English. Jadi saya nggak bisa jawab spesifiknya berapa lama waktu yang dibutuhkan, karena memang kemampuan dan kebutuhan orang beda-beda gitu. Dan saya nggak tahu gitu. Siapa sih? Leni ya?
I don't know in which point are you right now, tapi mungkin saran saya ya kenali dulu, oh saya kemampuan bahasa Inggrisnya sekarang ada di posisi ini nih. Terus saya harus meningkatkan dari segi writing misalnya gimana. Tapi gini nih, oke, dari belajar bahasa itu yang saya pelajari paling penting adalah speaking dulu. Jadi kayak we should start, misalnya we start everything from zero. Kita mulai segalanya dari nol misalnya. Semua aspek nol. Nah, yang paling penting pertama kali adalah listening. Jadi kayak pastikan dulu our listening is like good enough. Kita paham lah apa yang orang bicarakan. Ketika orang bicara bahasa Inggris kita paham lah. At least itu dulu. Ketika kita udah mulai memasuki certain confidence level of listening, you can move to speaking. Nah, udah speaking, baru reading. Udah reading, baru writing. Jadi, I can say that you can put the writing in the last part. Kayak gitu. Ini sebenarnya bukan cuma belajar bahasa Inggris, tapi belajar bahasa in general. Listening itu kayak level paling awal untuk dipelajari. Terus udah listening, speaking. Karena kan dengan listening, speaking, I mean like, we don't need to care a lot about grammar yet, but as long as, okay, I am confident to speak English, or to speak certain language. Jadi, at least dari sana, we push ourselves to learn more about that language melalui speaking. Udah gitu, masuk ke reading dan writing. Gitu. Udah. Halo, Kak Lenia? Oke, nampaknya Kak Lenia terlempar ya? Kayaknya iya, saya tadi kayak agak nge-lag gitu terus hilang. Oke, Lenia lampu mati Bu katanya. Oke, tidak apa-apa ya. Ini memang di Indonesia ini lagi musim hujan ya, terutama. Jadi tidak apa-apa ya. Ibu lanjutkan saja. Teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Zahra, ini sudah mau skripsi. Ada yang ditanyakan? Rosiana, Serly, Umi, Hansa, Rike, Prima, Widitya. Sudah cukup? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah cukup informasinya, nampaknya untuk diskusi terkait dengan scholarship khususnya di Polandia bisa kita akhiri ya. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin bertanya langsung kepada Kak Hanifah, boleh ya Kak ya? Silahkan. Oke. Baik teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu sampaikan kepada Kak Hanifah ya yang sudah berbagi di sore hari ini ya langsung dari Polandia begitu ya. Mudah-mudahan adik-adik ini membangkitkan semangat untuk studi lanjut terutama ke luar negeri ya. Karena pengalamannya tentu berbeda ya. Kalau misalkan di Indonesia itu ketemu lagi temennya yang itu ya, kalau di luar negeri kan academic culture-nya berbeda, tantangannya juga berbeda. Oke, sebelum ditutup Kak Hanifah ada closing statement mungkin untuk penyemangat adik-adik? Saya ingat salah satu dosen saya yang bilang sebenarnya kuliah di Indonesia itu sebenarnya kuliah di Indonesia itu bukan berarti jelek, karena pendidikan secara general sama gitu, kayak informasi yang dibagikan itu secara general tuh sama. Tapi yang berbeda dari kuliah di luar negeri adalah pengalamannya.
bisa pengalaman cultural, bisa pengalaman akademiknya. Jadi dari pengalamannya itu yang bisa memperkaya hidup kita gitu. Kayak gitu. Jadi kayak alasan yang misalnya kalau ada yang nanya, apa sih alasan kamu kuliah di luar negeri? Oh, pengen kabur dari Indo, pusing sama Indonesia misalnya kayak gitu ya. I don't think that's a good reason. It may be a reason, tapi yang paling penting adalah, atau misalnya, enggak, belajar di Indonesia mah jelek, dosen-dosennya gimana misalnya, atau enggak, ilmu yang saya dapatnya enggak maksimal. Enggak, sebenarnya sama aja gitu. Kayak saya belajar fisika di Indonesia kayak gitu. Saya belajar fisika di Polandia kayak gitu juga. Basic infonya sama. Misalnya kayak rumus Einstein-nya dimanapun sama-sama aja gitu. Yang bikin beda apa? Pengalamannya. Pengalaman akademiknya pun pengalaman lingkungan dan sosialnya kayak gitu. Jadi kalau mau kuliah di luar negeri, usahakan itulah yang dicarinya gitu. Pengalamannya. Dan networking-nya. Itu panjang ya closing statement-nya. It's okay, sister. It's okay. But I think you guys get my point. Oke, terima kasih, Sister Hanifah. Semoga sukses ya, Sis. Di Polandia itu berapa tahun S2 tuh, Sis? Kalau S2-nya 2 tahun. Tapi karena saya dapat beasiswa dari pemerintahan lokal, dari pemerintah Polandianya, dan ketika tahun saya itu meminta untuk belajar bahasa dulu. Jadi, I spent a year to study the language, the local language, then I have 2 more years for studying master. Jadi total saya insya Allah di sini 3 tahun. Kalau semuanya lancar, gitu. Oke, kita doakan ya bersama, semoga studi Sister Hanifah lancar ya, membawa ilmu yang bermanfaat nanti ke Indonesia. Ayo adik-adik ya, mahasiswa permata ini harus bersemangat dipersiapkan dari sekarang, terutama bahasa ya. Sekarang beasiswa udah banyak ya, jadi adik-adik harus lebih bersemangat ya. Pemerintah jor-joran juga membiayai adik beasiswa studi ke luar negeri. Baik, Sister Hanifah, terima kasih banyak ya. Sampai berjumpa lagi mungkin nanti di kesempatan lainnya. Mungkin adik-adik ada yang menyusul ya ke Polandia begitu. Sister Hanifah tadi sampaikan masih 2 more years, ada 2 tahun lagi. Nanti cari di sana ya. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya. Kak Lenia sudah bersama kita? Sudah Ibu, mohon maaf. Tadi sinyal saya. Oke, nanti ditutup oleh Kak Lenia ya. Ibu ingin memberikan pengumuman Kak Lenia sedikit ya. Boleh Bu. Adik-adik, untuk ini memang Ibu desain untuk hari terakhir untuk kelas modul Nusantara ya, untuk sinkronus. Nanti ada kurang-kurang kita bahas di grup terkait perkuliahan kita seperti itu. Untuk presensi nanti Ibu buka di Spada dan diumumkan di grup ya. Itu sudah cukup dari Ibu. Silakan Kak Lenia. Baik, terima kasih Bu EM, terima kasih Mbak Hanifah dan juga teman-teman semuanya. Mohon maaf, tadi sinyal saya jelek, jadi saya keluar sendiri gitu. Alhamdulillah kita telah di penghujung acara gitu ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Bu EM, terima kasih juga Mbak Hanifah yang telah membagikan ilmunya gitu ya kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara meminta maaf jika ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Maaf atas kekurangan-kekurangannya. Iya, sehat-sehat Sister ya. Sama-sama, semuanya sehat-sehat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.